Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 1. Hafidz Imaduddin, 2. Kanaya Az-Zahra, 3. Nurfani, 4. Syahrul Zaini, dan 5. Saya sendiri Misbahul Munir. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait madrasah. Kami merencanakan madrasah yang bernamakan Madrasah Ibtidaiyah Darus Sa'adah Al-Islami yang mempunyai visi sekolah terwujudnya generasi yang bertakwa, berintelektual, berakhlakul karimah, dan berbudaya lingkungan. Nah, bertakwa di sini kita mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Maksudnya dalam hubungan kita kepada Allah itu tingkatannya bertakwa. Kemudian berintelektual, ini hubungannya dengan diri sendiri. Kan intelektual ini maksudnya adalah mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih dan memiliki pemahaman terkait materi ataupun di luar materi yang telah dipelajari. Dan berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah ini kepada sesama kita, baik kepada hewan ataupun kepada sesama manusia. Ini kan juga penting. Kemudian yang keempat, berbudaya lingkungan. Nah, berbudaya di sini kami maksudkan adalah memiliki kebiasaan, memiliki pemahaman, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari kebersihan, mulai dari menjaga lingkungan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan misi sekolah dari Madrasah Ibtidaiyah Darus Sa'adah Al-Islami. Yang pertama adalah misinya menanamkan dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pengamalan pendidikan agama. Nah, di sini sekolah MI Darus Sa'adah Al-Islami mempunyai misi untuk menanamkan atau meningkatkan keimanan terhadap para siswa seperti halnya sholat duhur berjamaah yang dilakukan setiap hari guna menjadi kebiasaan siswa terhadap pendidikan agama. Kemudian yang nomor 2, melaksanakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta pembelajaran berbasis teknologi untuk meraih prestasi terbaik. Nah, jadi selain di sini para siswa dididik untuk pendidikan agama, juga dididik pula dengan berbasis teknologi, yaitu berupa IT, yang dimana tujuannya untuk meraih prestasi yang terdapat pada siswa tersebut. Untuk misi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Pak Hafidz Imaduddin. Ya, saya akan melanjutkan yaitu misi sekolah, misi madrasah. Yang ketiga, yaitu menanamkan karakter luhur melalui pembiasaan perilaku jujur, tanggung jawab, sopan santun, disiplin, mandiri, gotong royong, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini siswa juga diajarkan untuk perilaku yang terpuji, seperti diajarkan jujur, tidak boleh berbohong, dan tanggung jawab, seperti apa yang diembankan oleh dia harus bertanggung jawab, sopan santun, seperti dia melakukan jabat tangan pada guru sebelum memulai sekolah. Disiplin, seperti tidak telat dalam sekolah, mandiri, gotong royong, dan cinta. Dan yang terakhir adalah dia harus cinta kepada tanah air. Misi yang terakhir adalah membiasakan perilaku untuk menumbuhkan budaya lingkungan yang sehat guna mewujudkan sekolah ramah anak dan ramah lingkungan. Yang terakhir adalah siswa diajarkan agar selalu menjadikan hidup mereka dengan kehidupan yang sehat. Artinya mereka diajarkan untuk bagaimana kita itu bisa menjalankan kesehatan sehingga tidak mengganggu dalam kegiatan sekolah. Mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan jelaskan learning research. Setelah kita mengetahui visi dan misinya tentang rencana mind mapping di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Darus Sa'adah Al-Islami, kemudian kita akan membungkusnya dengan by design, yaitu buku pelajaran. Perlu kita ketahui, buku pelajaran itu merupakan hal penting untuk menjalankan proses pembelajarannya, ya, untuk menanamkan diri kepada siswa itu tentang budi pekerti dan lain sebagainya. Kemudian modul juga tidak kalah penting juga dengan buku pelajaran, karena di situ menerangkan tahap-tahap untuk pendidikan karakter kepada siswa. Kemudian alat peraga merupakan alat yang penting juga, karena ketika kita memahami sesuatu harus ada contohnya gitu kan. Terus yang terakhir adalah audio dan video. Audio atau video itu bisa dikemas dengan kita menampilkan video tauladan-tauladan yang bisa untuk ditiru untuk anak-anak didik Madrasah Ibtidaiyah. Terus yang terakhir adalah pembelajaran. Dari semua itu, pembelajaran yang baik dan efisien dapat membantu anak-anak didik kita untuk menjalankan aktivitas pendidikan itu dengan baik dan bersemangat gitu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Mbak Kanaya. Baik, learning resource atau sumber belajar yang selanjutnya yakni adalah by utilization, yakni merupakan sumber belajar yang dimanfaatkan, yang artinya itu merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus dikembangkan untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar, tetapi dapat dimanfaatkan dan juga digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, ini di sini kami menyebutkan 4 sumber belajar by utilization. Yang pertama yakni pemuka agama. Pemuka agama ini merupakan satu tokoh yang memberikan contoh atau teladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu secara tidak langsung kita dan juga siswa kita dapat melihat perilaku yang seharusnya baik untuk dikerjakan dan perilaku-perilaku yang sebaiknya itu dijauhi. Kemudian yang kedua ada museum. Museum itu merupakan tempat yang di dalamnya kan menyimpan atau mempertunjukkan benda-benda dan juga ada replika yang berisikan tentang informasi sejarah atau informasi yang penting. Di situ siswa akan lebih mudah mendapatkan informasi dengan melihat secara langsung benda atau replika yang berisikan tentang informasi tersebut. Kemudian yang ketiga alam sekitar. Karena pembelajaran kan tidak harus dilakukan di dalam kelas secara terus-menerus, dapat juga dilakukan di luar kelas. Nah, menjadikan alam sekitar sebagai sumber belajar ini juga harus beriringan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi pembelajarannya itu. Alam sekitar sebagai sumber belajar juga dapat menjadikan siswa ini lebih peka terhadap perubahan yang ada di alam sekitarnya, kemudian dan juga menumbuhkan kecintaan siswa tersebut terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir ada media film. Media film ini juga merupakan salah satu variasi sumber belajar yang dapat digunakan ketika siswa itu jenuh dengan sumber belajar yang monoton seperti buku kan sudah biasa. Nah, ini dapat digunakan sumber belajar film, karena film ini menyajikan media audiovisual yang dimana murid ini akan lebih tertarik dan juga dapat fokus ketika film diputar. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan yang ada pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.